Suksesi Pura Mangkunegaran. Persaingan Paundra dan Bre meruncing, Roy bisa jadi jalan tengah. Suksesi atau pergantian kepemimpinan di Pura Mangkunegaran, Surakarta belakangan menghangat, menyusul adanya curhatan salah seorang kandidat raja atau adipati, yakni Paundrakarna Jiwa Suryanegara, yang merasa disepelekan dan dugaan adanya persaingan tidak sehat untuk menjadi penerus tahta di Pura Mangkunegaran sebagai Mangkunegoro ke-10. Curhatan Paundra ini membuat publik menduga ada persaingan yang semakin meruncing dan keras antara Paundra dan Bre sebagai Mangkunegoro 10. Publik saat ini sudah mengetahui adanya 3 sosok sebagai kandidat pengageng Pura Mangkunegaran, yakni Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna. Paundrakarna adalah putra Mangkunegoro 9 dengan istri Sukmawati Soekarnoputri. Sementara itu, Gusti Pangeran Haryo Bre Cakrahutama itu adalah putra Mangkunegoro 9 dengan Gusti Kanjeng Putri Priska Marina. Dan kandidat ketiga adalah cucu Mangkunegoro 8 yang juga cucu pahlawan nasional Muhammad Yamin, yakni Kanjeng Raden Mas Haryo Roy Rahajasa Yamin. Roy memang sering disebut sebagai jalan tengah bila persaingan Paundra dan Bre semakin keras. Apalagi ada tradisi penerus Mangkunegoro adalah cucu dari Mangkunegoro sebelumnya. Tunjung Wisutirta, sejarawan dari UNS Solo, dan Raden Surojo, pengamat budaya Jawa, secara terpisah mengatakan kepada wartawan, cucu Mangkunegoro 8 yakni Kanjeng Raden Mas Haryo Roy Rahajasa Yamin bisa saja tampil sebagai jalan tengah. Apalagi dalam historis riwayat suksesi Pura Mangkunegaran, sebagaimana terjadi pada saat Mangkunegoro 1 sebelum turun tahta sudah menunjuk cucunya untuk calon penerus tahta Pura Mangkunegaran. Memang terkait dengan pergantian kepemimpinan, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro 9 atau salah dikoreksi, Mangkunegoro 10 masih menjadi teka-teki. Hal ini karena saat Paundrakarna lahir, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Gusti Pangeran Haryo Sujiwokusumo saat itu masih berstatus sebagai pangeran. Sementara itu, Bre Cakrahutama lahir dari istri berstatus permaisuri, atau saat Gusti Pangeran Haryo Sujiwokusumo telah menjadi
penguasa istana Puro Mangkunegaran. Peliknya suksesi terkait pengganti sosok pimpinan di Puro Mangkunegaran ini menyebabkan hasil akhir siapa yang bakal menjadi penguasa Puro Mangkunegaran yang didirikan Pangeran Sambernyowo yang dibantu para prajurit setianya yang dikenal sebagai Punggawa Baku akan tergantung kepada keputusan keluarga inti. Keluarga inti di Puro Mangkunegaran atau para sesepuh yang berhak menentukan Mangkunegoro 10, diantaranya Permaisuri Mangkunegoro 9, yakni Kanjeng Putri Preska Marina Yogi Supardi, dan dua saudara Mangkunegoro 9, yakni Bendoro Raden Ajeng Retno Satuti Rahadian Yamin dan Bendoro Raden Ajeng Retno Rosati Budiono Kadarisman. Ya, tinggal itu. Ibu Satuti sebagai saudara kandung tertua almarhum Mangkunegoro 9 dan Ibu Rosati adiknya serta Permaisuri Gusti Putri Preska Marina. Mereka bertiga akan bermusyawarah siapa kira-kira dari 3 kandidat adipati, yakni Gusti Paundra, Gusti Bre, dan KRMH Roy Rajasa Yamin yang bakal mendapat wahyu ke Prabon menjadi penguasa Puro Mangkunegaran. Papar sumber dari wartawan di lingkaran dalam Istana Mangkunegaran yang enggan disebut jati dirinya itu. Sementara pegiat sejarah dan budaya Solo Raya Surojo mengatakan, jika dilihat dari silsilah pergantian Adipati Mangkunegaran mulai Mangkunegoro 2 hingga Mangkunegoro 9 selalu berubah sesuai dengan situasi. Suksesi di Puro Mangkunegaran tidak selalu dipegang atau menurun kepada anaknya. Artinya, beberapa keluarga keturunan Mangkunegaran memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa atau orang nomor 1 di pura yang didirikan oleh Pangeran Sambernyowo atau Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro pertama. Dalam suksesi di Puro Mangkunegaran tidak mutlak harus putra mahkota dari Mangkunegoro sebelumnya, ungkap Surojo. Surojo juga menilai Pura Mangkunegaran merupakan sebuah kerajaan catur sagotro dinasti Mataram Islam yang demokratis. Hal ini dilihat dari pola suksesi yang terjadi sejak Mangkunegoro 2 hingga Mangkunegoro 9. Pemilihan pengageng Puro Mangkunegaran selalu menerapkan pola situasional sehingga tidak bisa ditebak siapa penerus raja berikutnya. Diawali dari Adipati Mangkunegoro 2. Mangkunegoro 2 ini merupakan cucu Adipati Mangkunegoro pertama, jadi bukan anaknya langsung paparnya. Kemudian Adipati Mangkunegoro 3 dan Adipati Mangkunegoro 4 itu sama-sama cucu dari Mangkunegoro 2, ujar Surojo. Perubahan pola terjadi di suksesi Adipati Mangkunegoro 5 yang dijabat oleh anak dari Adipati Mangkunegoro 4. Kemudian Mangkunegoro 6 yang menjabat adalah adik dari Adipati Mangkunegoro 5. Di sini beda lagi polanya, jelas Pak Surojo. Dan Adipati Mangkunegoro 7
dan Adipati Mangkunegara 8 sama-sama anak daripada Adipati Mangkunegara 5. Pengamat budaya khususnya Kerajaan Catur Sagotro Surojo berpendapat jika penerus penguasa Mangkunegaran bakal dipilih sesuai dengan kebutuhan zaman, bukan kebutuhan kelompok. Ada beberapa kandidat sebagai penerus tahta Puro Mangkunegaran. Mereka adalah Gusti Maundra, Gusti Bre, dan KRMH Roy. Tutup Kraden Surojo. Matur nuwun.